Hai teman-teman, pada video ini kami akan menjelaskan mengenai pentingnya manajemen keuangan dalam pernikahan sejak dini. Kami akan mengemasnya dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk PPT dan juga roleplay dengan peran-perannya. Jangan lupa disimak ya. Enjoy! Ya Hai, Allah, Mama. Gila, siapa sih gak ketemu? apa kabar kalian? Baik sih. Baik sih, aku sehat sih. Cel, aku dengar kamu tunangan ya? Kapan nih nikahnya nyusul sama aku sama Jesslyn? Masih bingung sih. Rencananya 2021 sih. Doain ya. Wah, gimana nih pada ninggal nikah aja? Masa aku ditinggal jomblo sendirian sih? Makanya Dre, cepet cari calon, cepet nyusul aku sama Jesslyn lah. Pacar mulu. BTW, aku serem loh ngelihat orang ngantri-ngantri buat cerai gitu di pengadilan agama. Ini lihat. Aku dapat dari jurnalkompas.com. Oh iya. Bayangin, per bulan tuh 150 kasus baru. Terus kebanyakan gara-gara ekonomi. Masa pandemi ini malah memperburuk keadaan kayaknya. Jadi takut menikah aku. Jangan gitulah. Nggak gitu konsepnya. Ya memang karena mereka tuh ada masalah ekonomi aja di belakangnya. Nggak semua kayak gitu kok. Ekonomi bisa sampai gitu ya? Cerita dong, Gi, Lin. Dari sisi kalian yang udah nikah sekalian sama psikolog ini. Kasih pendapat dong, biar aku bisa lebih siap buat nikah tahun depan. Kalau aku sama suami, terutama pada masa ini sih, tapi nggak setiap masa ini aja, cuman pas di masa ini tuh kita lebih bisa jaga-jaga uang gitu, bisa lebih ngatur, kayak gitu-gitu sih aku sama suami. Kalau kamu gimana, Lin? Kalau aku sih, ya gara-gara masa pandemi ini, aku jadi bertengkar hebat sih sama suamiku. Sampai kita hampir cerai. Hah? Oh iya? Gila, sumpah. Sumpah? Oh, gimana ceritain dong, Lin. Ya guys, jadi kayak suamiku itu pekerjaannya kan pegawai. Nah di masa pandemi gini itu gajinya itu dipotong gitu loh. Jadi otomatis mau nggak mau kita harus menghemat gitu kan. Ya memang aku akui sih kita berdua tuh kayak belum siap menghemat gitu loh. Soalnya kita nggak pernah buat rancangan keuangan gitu nggak pernah. Terus pengeluaran kita kayak banyak, terutama di makanan gitu kan ya. Terus habis gitu tabungan kita tuh kayak juga sedikit gitu loh. Jadi akhirnya waktu pandemi gini, wah langsung langsung kita sering bertengkar, langsung saling nyalahin. Karena ya gimana-gimana cuman dia sih sumber keuangannya gitu. Waduh, aku bingung sih kalau gini. Jadi takut beneran nikah loh. Kalau menurutmu, Dre, ini gimana ya? Kan kamu pakarnya nih. Kalau kayak gitu, apa tanggapanmu sih, Dre? Oh ya, emang sih biasanya kalau waktu masalah kayak gini ya, ini berdasarkan pengalamanku waktu konseling pasangan. Nah, kebanyakan penyebabnya itu karena mereka itu kurang sadar kalau ternyata kayak nih perencanaan keuangan, terus perbedaan usia sama pasangan, sama apa kebijakan waktu penggunaan uang itu mereka nggak nyadar kalau hal itu penting dan juga ini besarnya pemasukan dari pendapatan itu juga penting. Nah, di situ mereka kurang sadar sih. Bener sih, aku setuju sih sama Audrey. Kalau aku sama suami kan emang sejak awal nikah tuh memang ada pembagian ekonomi gitu kan. Jadi kita udah omongin dulu nih, karena aku sama suami kan sama-sama kerja. Jadi aku bayar apa, suami aku bayar apa. Jadi kita udah omongin dulu gitu. Setuju sih, setuju sama Audrey sama Anggi sih. Tapi gara-gara masalah ini, aku sama suami jadi lebih kayak sering refleksi diri, terus refleksi pernikahan kita juga. Wah, baru tahu sih aku ini. Terus, Lin, gimana sih kamu sama suamimu tuh baikan sama nyelesain masalahnya? Ya, nah karena di kas ujian begini ya, akhirnya kita tuh kayak perbanyak komunikasi sih, terutama tentang kesepakatan-kesepakatan yang pakai uang gitu. Jadi sekarang masih pemulihan hubungan sama berusaha beradaptasi dengan penghasilan suami yang cuma segitu gitu. Tapi aku juga berencana sih buka bisnis kecil-kecilan kayak jualan kue. Nanti support ya guys ya. Mungkin Audrey mau kasih aku saran lagi sama suami apa yang harus kita lakukan. Wah, jadi aku yang belum nikah, aku yang ngasih saran gitu ya. Wakong. Ya, aku mau kasih saran satu deh. Nah, biasanya kan kalau suami istri itu mengalami masalah keuangan, itu tuh karena mereka tuh belum kurang bisa terbuka tentang keuangan mereka. Nah, jadi itu penting, Jess. Jadi ya itu sih lebih terbuka aja sama suami.
Tapi tadi yang udah kamu lakuin kayak buat kesepakatan itu juga udah cara yang bagus. Kalau aku nih sama suami, intinya tuh harus bisa kerjasama sih berdua, terutama soal keuangan. Jadi aku sama suami tuh kayak buat jadwal per bulan gitu loh. Jadi, kita buat nih apa yang harus diprioritaskan dulu, terus sisanya baru kita boleh pakai belanja-belanja gitu. Oh, gitu toh. Wow, thank you ya guys, sarannya sangat-sangat membantu aku banget nih. Tapi BTW aku duluan cabut ya, soalnya lagi dipanggil-panggil nih. Mau ada dinner gitu biar romantis. Cie, cie. Oke, next kita ngobrol lagi ya guys. Bye. Selanjutnya, kita akan ngebahas lebih lanjut tentang manajemen keuangan dalam pernikahan. Main topik kita adalah pentingnya manajemen keuangan sejak dini untuk kehidupan pernikahan. Terdapat beberapa urgensi yang terjadi pada pernikahan pada akhir-akhir ini. Contohnya dari Cirebon Tribunnews.com 2020, pada bulan Juli terdapat 3.168 kasus perceraian yang sebagian besar dikarenakan faktor ekonomi. Pada awal penerapan PSBB pada April dan Mei 2020, kasus perceraian di Indonesia berada di bawah 20.000 kasus. Namun, memasuki bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat sebanyak 37.000 kasus menjadikan 57.000 kasus yang tercatat. Antara News.com 2020 juga menyatakan bahwa pada bulan Juni dan Juli, kasus perceraian meningkat sebanyak 57.000 kasus karena banyaknya suami yang di-PHK sehingga tidak mampu membiayai keluarganya. Nah, fenomena tadi penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena kesadaran yang rendah akan pentingnya perencanaan keuangan. Itu biasanya dari dalam diri sendiri. Terus yang kedua, kurang bijaksana dalam penggunaan keuangan. Jadi misalnya, nggak tahu perbedaannya kebutuhan sama keinginan. Terus yang ketiga, rendahnya pengalaman dalam mengelola keuangan. Nggak pernah nyoba nih dari dulu kecil untuk nabung. Itu yang keempat, rendahnya pemasukan pendapatan. Terus yang terakhir bisa juga loh karena usia pada pasangan suami istri itu beda. Jadi misalnya yang suaminya itu lebih berpengalaman karena dia lebih tua, terus yang istrinya masih muda jadi nggak pernah manage keuangan sebelumnya. Nah, terus dampaknya juga menyebabkan kepuasan dalam keuangan itu menurun. Kalau misalnya kita nggak sejak dini untuk mencoba untuk manage keuangan, nanti dalam pernikahan itu kalau nggak bisa, kepuasan dalam keuangannya akan menurun. Terus yang kedua, kesejahteraan pernikahan dan kualitas hidup menurun. Kalau kesejahteraan dan pernikahan itu menurun, biasanya sering nih terjadi konflik dan perselisihan terkait kesepakatan dalam faktor ekonomi. Biasanya terus terjadi tekanan dalam perekonomian yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan perceraian. Nah, tapi ada juga beberapa cara yang bisa dilakuin supaya dampak-dampak itu nggak terjadi. Yang pertama, kita harus bisa membangun relasi finansial yang baik, di mana kita bisa membuat keputusan berdasarkan persetujuan bersama. Nah, dari situlah kita bisa membangun relasi finansial yang baik. Yang kedua, kita juga perlu yang namanya komunikasi efektif. Kenapa? Supaya kita bisa tahu pendapat dari pasangan kita apa sih. Nah, ketika kita bisa tahu pendapat dia, kita bisa membuat keputusan berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak. Selain itu, kita juga bisa mencegah munculnya masalah baru akibat salah paham. Yang terakhir adalah keterbukaan dalam keuangan. Maksudnya, kita harus bisa terbuka tentang pendapatan dan juga pengeluaran sehingga bisa merencanakan keuangan dalam rumah tangga sesuai biaya yang ada. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan rasa percaya dengan pasangan kita. Oke, sekarang kita mau kasih tips nih mengenai how to manage your money step by step yang bisa kita mulai dari sekarang. Yang pertama adalah mendata seluruh pemasukan yang diperoleh setiap bulannya. Yang kedua, membuat daftar pengeluaran rutin setiap bulan seperti kuota, jajan bulanan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, yaitu menentukan skala prioritas pengeluaran, mana yang butuh banget dan mana yang hanya keinginan. Lalu yang keempat adalah mencocokkan pemasukan dan pengeluaran sehingga kita bisa tahu pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan atau tidak. Nah, kita juga bisa melakukan yang namanya evaluasi pengeluaran. Terdapat 5 evaluasi pengeluaran. Yang pertama adalah evaluasi kesalahan penjumlahan pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua adalah kebutuhan rutin yang terlewati. Yang ketiga, evaluasi kebutuhan yang sebenarnya itu nggak penting. Yang keempat adalah bagian kebutuhan mana yang bisa dihemat sehingga uangnya bisa dipakai buat jaga-jaga bila ada kebutuhan yang tidak terduga. Dan yang terakhir adalah evaluasi pemasukan pendapatan tambahan yang mungkin diperoleh.
Sebagai contoh, seperti kalau misalnya dapat uang jajan tambahan dari mama, nah boleh tuh dimasukin evaluasi pendapatan tambahan yang mungkin diperoleh. Sekian video Sinfo edukasi dari kami, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Bila ada pertanyaan, feel free to ask ya. Thank you and bye-bye!